Halo, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang merancang karir impian dengan memahami teori karir. Pembahasan ini terkhusus untuk yang pernah atau mungkin masih merasa bingung, sebenarnya dia atau kamu ini cocoknya kerja di bidang apa ya? Atau kalau ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa, dan kamu cuma bisa jawab, belum tahu deh, ikut arus aja deh nanti. Nah, kayak gini nih teman-teman contohnya. Tapi kalian tenang aja, karena kalian tuh nggak sendiri. Rasa bingung itu tuh wajar banget, apalagi kita masih di usia sekarang yang baru memasuki umur 20 tahun. 20 tahunan. Tapi hari ini kita semua akan belajar sesuatu yang bisa jadi bekal penting dalam perjalanan memilih karir kita. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 4. Di sini ada rekan saya namanya Rivo Alvaro Akbar, kemudian ada saya sendiri, Syarah Nabila, dan kemudian ada rekan saya bernama Sabitah Jihan Alvin. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dengan tiga teori karir ini nih, teman-teman. Tiga teori karir ini tuh penting banget dari perspektif masing-masing tokohnya, yaitu ada Ginsberg, Super, dan juga Krumboltz. Nah, dari situ kalian bisa mulai merancang arah hidup dan juga pekerjaan dengan lebih jelas dan percaya diri. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami bagaimana karir berkembang dari masa ke masa, kemudian menyusun rencana karir berdasarkan minat, potensi, dan juga pengalaman. Oke, sebelum kita bahas teorinya, coba bayangin dulu sebentar. Kapan terakhir kali kamu bermimpi jadi sesuatu yang gak masuk akal? Kayak jadi astronot, artis Korea, aktor, aktris, atau bahkan penjaga kebun binatang. Dulu waktu kecil, kita bisa aja jawab pertanyaan dengan cepat dan penuh semangat jika ditanya, mau jadi apa nanti kalau udah besar? Tapi semakin besar, semakin ke sini, pertanyaan itu tuh justru terasa semakin berat, kayak makin bingung karena ternyata pilihannya itu juga semakin banyak. Nah, ternyata hal itu tuh wajar banget, teman-teman, karena menurut teori Ginsberg, cara kita memilih karir itu emang berubah seiring bertambahnya usia. Jadi yuk kita mulai bahas lebih dalam gimana proses itu terjadi dan kenapa sekarang adalah waktu yang krusial untuk mulai menyusun rencana karir yang realistis. Nah, di sini ada teori karir Ginsberg. Ginsberg ini menjelaskan bahwa pemilihan karir itu bukan sesuatu yang instan, tapi sebuah proses yang bertahap yang berlangsung sejak kecil sampai usia dewasa muda. Menurut Ginsberg, ada tiga tahap utama, yaitu tahap fantasi, tahap tentatif, dan juga tahap realistis. Di sini yang pertama ada tahap fantasi, yaitu dari masa kanak-kanak sampai umur 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak itu belum punya pemahaman realistis tentang dunia kerja. Mereka memilih karir hanya karena terlihat seru atau kayak menyenangkan gitu. Misalnya, eh, kalian pengen jadi dokter karena sering ngeliat di TV, atau mau jadi polisi karena lihat ayah kalian memakai seragam polisi dan itu terlihat keren gitu. Nah, di sini pilihan karir itu tuh masih berdasarkan pada imajinasi dan juga rasa senang aja gitu ngelihatnya. Belum mempertimbangkan kemampuan ataupun kenyataan. Kadang juga mereka ganti-ganti cita-cita dengan cepat. Tapi ini penting karena ini jadi awal anak itu mengenal dunia kerja lewat bermain. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap tentatif, yaitu di usia 11 sampai 18 tahun. Masuk ke remaja, anak-anak ini mulai lebih serius memikirkan masa depan. Tahap ini dibagi menjadi 4 fase.
Yang pertama itu fase minat dari usia 11 sampai 12 tahun, di mana mereka itu mulai sadar pentingnya punya arah karir. Pilihan masih berdasarkan hal yang disukai, misalnya suka menggambar, jadi mikirnya pengen jadi desainer gitu. Kemudian yang selanjutnya ada fase kapasitas, yaitu dari usia 12 hingga 14 tahun. Setelah sebelumnya hanya berdasarkan minat aja, di kapasitas ini remaja mulai menyadari bahwa minat aja tuh nggak cukup. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan diri mereka sendiri. Misalnya kayak, eh, aku suka deh kalau ngelihat arsitek, aku pengen deh jadi arsitek, tapi aku bisa nggak ya menggambar dengan baik? Kemudian, jadi mereka itu mulai menilai seberapa mampu mereka melakukan suatu pekerjaan, kayak tadi contohnya. Mereka juga mulai mengenal konsep kemampuan. Maksudnya adalah mereka sadar bahwa gak semua pekerjaan bisa dilakukan semua orang. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu gitu. Disinilah mereka mulai menyocokkan antara minat mereka dengan kapasitas diri mereka sendiri. Nah, selain itu, remaja juga mulai terbuka terhadap pengaruh orang lain, bukan hanya dari orang tua aja. Kalau sebelumnya di tahap fantasi itu mungkin melihat berdasarkan karir orang tua juga, di tahap tentatif ini mereka udah mulai terbuka dengan orang lain juga. Mungkin dari guru atau teman atau bahkan dari tokoh yang mereka sukai. Mereka mulai mengeksplorasi opini dan juga saran dari lingkungan sekitar. Lalu, opini dan saran itu dipertimbangkan dalam pemilihan karir mereka. Kemudian yang ketiga ada fase nilai, yaitu dari umur 15 sampai 16 tahun. Kalau sebelumnya fokusnya itu ke minat dan juga kemampuan, sekarang remajanya itu mulai memikirkan nilai dan juga makna dari pekerjaan. Mereka bertanya, pekerjaan ini berguna nggak sih buat orang lain? Cocok nggak ya sama gaya hidup aku? Terus kayak apakah aku bisa bangga sama diri sendiri kalau kerja di bidang ini gitu. Nah, remaja di fase ini mulai menyadari juga bahwa setiap pekerjaan itu punya nilai sosial, punya makna tersendirinya gitu. Misalnya, mereka melihat perbedaan nilai antara jadi guru, pengusaha, atau aktivis lingkungan. Nilai-nilai ini baik yang pribadi maupun yang sosial mulai mempengaruhi pilihan mereka. Mereka juga mulai terlihat seperti melihat seperti apa gaya hidup dari berbagai profesi. Contohnya kalau jadi dokter mungkin bergengsi, tapi waktunya juga sibuk banget. Terus juga contohnya jadi content creator itu lebih fleksibel, tapi penghasilannya juga nggak pasti. Selain itu, mereka juga mulai paham bahwa dalam hidup ada yang namanya kompromi. Mungkin mereka suka seni, tapi sadar bahwa peluang kerja di bidang seni itu tuh lebih sempit dibandingkan bidang lain. Jadi mereka mulai realistis gitu, mulai memikirkan kembali sambil tetap mempertahankan nilai yang mereka anggap penting. Nah, selanjutnya ini ada fase transisi, yaitu di usia 17 hingga 18 tahun. Nah, di fase transisi ini mereka udah menggabungkan semua aspek dari minat, kemampuan, nilai hidup, lalu mulai menentukan pilihan yang lebih serius. Mereka mulai mikir nih, mau kuliah di mana, mau kerja apa, dan dampaknya gimana ke masa depan mereka. Kemudian ini tahap yang terakhir dari teori Ginsberg yaitu tahap realistik, yaitu di usia 18 hingga eh, kurang lebih 24 tahun. Jadi ini tahap yang paling dekat sama dunia kerja teman-teman. Jadi udah lebih matang dan juga konkret. Nah, di tahap ini dibagi lagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada fase eksplorasi, yaitu biasanya terjadi saat awal kuliah. Jadi masih mencoba-coba, masih ikut magang, ikut organisasi, tapi udah punya gambaran arah karirnya tuh mau kayak gimana. Tapi di fase ini, biasanya tuh uang belum jadi fokus utama, yang penting pengalamannya dulu.
Nah, di fase yang kedua ada fase kristalisasi. Di sini mereka mulai memperjelas pilihan karir mereka. Pekerjaan yang nggak cocok mulai dieliminasi juga satu persatu. Terus mereka juga udah mulai tahu kayaknya aku nggak cocok kerja kantoran atau mungkin aku lebih cocok itu kerja di lapangan kayak gitu. Nah, fase yang terakhir ini adalah fase spesifikasi, yaitu ini adalah saatnya mengambil keputusan yang jelas. Misalnya kayak udah tahu mau memilih kuliah S2 di bidang tertentu, atau udah mulai mulai apply kerja sesuai tujuan mereka gitu. Dan di sini juga udah ada komitmen profesional. Nah, kalau seperti saya dan juga teman-teman saya, itu kami adalah seorang mahasiswa dan mahasiswa seperti kita ini tuh berada di tahap realistik. Di tahap ini penting banget buat kenal siapa kita, apa yang kita minati, dan juga mulai menyusun rencana nyata, bukan cuma wacana doang. Nah, sekarang coba teman-teman tanya diri kalian masing-masing sekarang apa sih yang kalian minati, terus juga kayak apa yang kalian bisa, kemampuan kalian, terus juga apa yang ingin kalian capai dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Gitu, teman-teman. Mungkin nextnya akan dilanjut sama teman saya. Nah, dari Ginsberg itu kita belajar kalau proses memilih karir itu sifatnya berkembang. Dari yang awalnya cuma mimpi-mimpi masa kecil aja, sampai akhirnya jadi keputusan nyata yang penting saat dewasa muda. Nah, mungkin kamu sekarang udah mulai ngerasa, kayak oke, aku udah tahu kayaknya minatku, udah nyoba beberapa hal juga, tapi abis ini harus ngapain ya, gitu. Nah, disinilah teori Donald Edwin Super bisa bantu kamu melihat gambaran besarnya. Nah, kalau Ginsberg bicara soal proses memilih karir, Super itu mengajak kita memilih karir sebagai perjalanan hidup. Bukan cuma titik awal kerja, tapi seluruh proses kita tumbuh, berkembang, dan berkontribusi itu adalah proses memilih karir. Nah, selanjutnya kita membahas tentang Super. Nah, Donald Edwin Super atau dikenal dengan Super memandang perkembangan karir sebagai proses umur hidup yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu seperti minat, nilai kemampuan dan kepribadian dan lingkungan seperti keluarga, masyarakat dan peluang kerja. Next. Ada tiga konsep utama yang diusung oleh Super. Yang pertama adalah self concept, di mana karir merupakan aktualisasi dari konsep diri kita sendiri yang berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman kita. Nah, konsep ini tuh berfokus pada persepsi individu sendiri tentang siapa sih dirinya gitu, atau dia tuh meyakini diri dia tuh sebagai apa. Nah, yang kedua adalah lifespan atau rentang kehidupan. Nah, di sini karir berkembang sesuai tahapan usia dan perkembangan psikososial individu. Yang ketiga ada life space, di mana individu memainkan berbagai peran dalam kehidupan, seperti ada yang pelajar, pekerja, warga, negara, anak, dan masing-masing, yang saling mempengaruhi perkembangan karir setiap individunya. Next. Tahapan perkembangan karir menurut Donald E. Super. Yang pertama adalah tahap growth, yaitu di usia 0 sampai 14 tahun. Nah, di tahap pertumbuhan ini, itu merupakan fondasi awal dalam perkembangan karir. Di periode ini juga anak-anak mulai membentuk konsep dirinya masing-masing yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan kerja, dan pendidikan awal. Mereka mulai mengembangkan nilai dan sikap atau minat terhadap pekerjaan meskipun masih bersifat sangat umum maupun imajinatif. Nah, anak-anak ini mulai mengenali berbagai peran pekerjaan melalui permainan, cerita, dan pengamatan terhadap orang dewasa di sekitar mereka. Next. Yang kedua adalah tahap exploration di usia 15 sampai 24 tahun. Nah, di tahap exploration di sini ditandai dengan pencarian dan pencobaan berbagai pilihan karir. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran diri dan kemampuan berpikir abstrak. Nah, di sini terdapat tiga sub tahapan penting dalam fase exploration. Yang pertama adalah kristalisasi yang biasanya terjadi di usia 14 sampai 18 tahun, di mana remaja mulai merumuskan tujuan karir secara umum berdasarkan minat, nilai, dan pemahaman awal mereka terhadap dunia kerja.
Yang kedua adalah spesifikasi yang terjadi di umur 18 sampai 21 tahun. Di sini para remaja itu sudah em, mempersempit pilihan karir mereka menjadi lebih realistis atau yang lebih mudah mereka capai. Biasanya itu bersamaan dengan pemilihan jurusan atau program studi tertentu seperti kuliah, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah pelaksanaannya. Pada usia 21 tahun, 21 sampai 24 tahun yaitu masa untuk menuntaskan pendidikan atau pelatihan dan mulai memasuki dunia kerja secara nyata melalui kegiatan seperti magang, mencari pekerjaan, atau pengalaman kerja awal. Next. Yang ketiga adalah tahap establishment, yaitu di usia 25 sampai 44 tahun. Nah, di tahap establishment ini, individu berusaha untuk meneguhkan posisinya dalam dunia kerja. Mereka itu mulai menunjukkan kompetensi, dedikasi, dan integritas dalam bidang pekerjaan yang telah mereka pilih. Nah, di sini juga terdapat dua subtahapan. Yang pertama adalah konsolidasi, yang terjadi di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, di fase ini, individu itu harus fokus membangun stabilitas dan kredibilitas mereka di tempat kerja. Yang kedua adalah lanjutan atau advancement yang berlangsung pada 31 sampai 44 tahun, di mana individu berupaya untuk mencapai puncak karirnya untuk meningkatkan tanggung jawab, posisi, dan pengaruh di tempat kerja. Next. Selanjutnya adalah tahap maintenance, yaitu di usia 45 sampai 64 tahun. Di tahap ini mereka fokus pada mempertahankan pencapaian karir yang telah mereka raih dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia kerja maupun dalam diri individu itu sendiri. Nah, fokus pada tahap ini itu adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sebelumnya, menghindari stagnansi, serta menjaga relevansi kompetensi dengan mengikuti perkembangan zaman. Next. Yang kelima yaitu tahap penurunan atau decline. Usia 65 tahun ke atas. Nah, tahap penurunan ini tuh merupakan masa transisi menuju akhir karir mereka atau masa pensiun. Nah, individu di tahap ini mulai mengurangi aktivitas secara perlahan, baik secara fisik maupun mental. Mereka mulai melepaskan tanggung jawab pekerjaan dan berfokus pada membangun kehidupan pasca kerja yang bermakna. Nah, serta melakukan kegiatan sosial, relasi keluarga, atau hobi yang tertunda. Itu fokus mereka di tahap decline. Next. Oke. Untuk kasus kematangan karir menurut Donald E. Super, yaitu Donald S. Super juga mengemukakan bahwa ada 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kematangan karir, antara lain adalah satu perencanaan, yang kedua eksplorasi, tiga kompetensi informasional, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya itu ada teori Crumbles, yang dimana keputusan karir seseorang itu bukan hanya hasil dari bakat atau minat pribadi, tapi juga merupakan hasil dari pengalaman belajar, pengaruh lingkungan, dan keterampilan dalam menghadapi tugas-tugas kehidupan. Dan Crumbles itu juga menyatakan bahwa ada 4 faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan karirnya. Yang pertama itu ada warisan genetik dan kemampuan khusus. Faktor ini tuh mengacu pada bakat, kemampuan, dan sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Misalnya itu kayak seseorang anak yang dia tuh bisa bicara depan umum, yang mungkin itu diwarisin juga dari orang tuanya. Dan sama halnya kalau misalkan anak itu bisa melukis, bermusik, berhitung, dan lain-lain. Tapi potensi aja nggak cukup, karena bakat tersebut harus didukung dan dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman agar bisa menjadi kekuatan dalam membangun karir. Lalu yang kedua ada kondisi dan peristiwa lingkungan, yang dimana faktor ini itu merupakan hal eksternal yang berpengaruh terhadap individu, termasuk di dalamnya. Yang pertama itu ada kesempatan mendapat pendidikan, terus yang kedua akses terhadap informasi karir, terus yang ketiga dukungan dari keluarga, guru, teman, atau komunitas, dan yang keempat kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya itu kayak ada seseorang yang memiliki bakat dalam bidang seni, dia bisa mengembangkan potensinya jika lingkungannya mendukung seperti ada sekolah,
Terus ada orang tua yang memberi izin dan dorongan, atau ada komunitas yang membantunya untuk tumbuh. Dan kalau misalkan nggak ada, itu bakat tersebut tidak bisa berkembang atau bahkan terhambat. Dan yang ketiga ada pengalaman belajar, yaitu merupakan semua pengalaman yang dialami seseorang baik secara formal, misal di sekolah, maupun non-formal di luar sekolah, yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu pekerjaan atau profesi. Dan pengalaman ini bisa berupa pengalaman langsung, misalnya mengikuti ekstrakurikuler, lalu tertarik sesuatu. Dan yang kedua, pengalaman tidak langsung, yaitu mendengar cerita dari guru, membaca buku, atau menonton film. Pengalaman ini sangat penting karena bisa mengubah persepsi atau keyakinan seseorang terhadap suatu profesi. Misalnya dulu dia tidak tertarik menjadi guru, tapi setelah ada praktik mengajar, dia merasa itu merupakan passion dia. Terus yang keempat, ada keterampilan menghadapi tugas atau task approach skill yang dimana kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan situasi karir yang kompleks. Termasuk di dalamnya itu ada kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, percaya diri, strategi belajar, dan manajemen waktu, yang terakhir, keterampilan komunikasi dan sosial. Faktor ini mengintegrasikan ketiga faktor sebelumnya. Artinya, seseorang mungkin memiliki bakat, pengalaman belajar yang bagus, dan lingkungan mendukung. Tapi jika tidak bisa menyelesaikan masalah atau beradaptasi dengan rintangan, maka akan sulit mengembangkannya. Contohnya, ada siswa berbakat seni mendapat kesempatan belajar di luar kota, tapi orang tuanya tidak setuju dan ia pindah. Jika ia punya keterampilan pendekatan tugas, ia bisa berdiskusi, memberi argumen yang logis, atau mencari solusi lain agar impiannya tetap bisa tercapai. Selanjutnya, selanjutnya ada aplikasi teori Krumboltz dalam bimbingan karir. Teori ini tuh sangat bermanfaat karena eh, dia bisa mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi karir internal dan eksternal. Terus yang kedua, membangun pemahaman realistis tentang pilihan karir. Terus yang ketiga, membantu merancang langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh siswa untuk mencapai tujuan karir. Selanjutnya, terus teori Crumbles dan Bandura. Teori Crumbles menyatakan bahwa perencanaan dan keputusan karir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti yang udah saya jelaskan tadi. Dan Bandura itu menambahkan bahwa perilaku individu terbentuk dari interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan, atau triadik reciprocality. Faktor internal seperti bakat, minat, dan potensi berperan besar dalam menentukan arah karir seseorang. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kasus. Oke, analisis kasus kita itu dari jurnal teori karir Donald E. Super dan implementasinya pada karir konten kreator di era milenial. Dan penulisnya ini ada Suhartati Wahyu, Afdal Reski Hariko, tahun terbitnya 2023, dan metodenya itu studi kasus. Di mana kasusnya adalah seorang WH yang merupakan dia mahasiswa jurusan psikologi yang juga aktif sebagai konten kreator dan aktivitasnya di media sosial terutama dalam memproduksi konten video edukatif dan hiburan itu udah dia mulai sejak ia duduk di kelas 8 SMP. Dan sejak saat itu ia mengalami pasang surut dalam menjalani karir ini. Mulainya dari minimnya dukungan alat, tidak ada penonton, hingga akhirnya mencapai penghasilan dan popularitas. Dan ini ada perjalanan karir WH. Yang pertama itu tahun 2013, pada saat SMP, itu WH mulai membuat konten lucu untuk menghibur teman-temannya. Bermodal handphone yang sederhana. Tahun 2014, WH berhenti karena kegagalan menarik penonton dan keterbatasan alat. Tahun 2016, pada SMA, WH kembali membangun kontennya dengan semangat baru. Motivasi utamanya adalah membantu ekonomi keluarga. Dan WH mulai endorsement produk, memperoleh penghasilan jutaan rupiah, dan bisa membiayai sekolah serta membeli perlengkapan produksi sendiri. Ia juga memenangkan lomba stand-up komedi tingkat kota, yaitu Piala Wali Kota Padang. Kini WH telah memproduksi puluhan video dan dikenal di komunitasnya sebagai konten kreator edukatif sekaligus humoris. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke analisis kasus yang tadi berdasarkan teori karir dari Ginsberg. Nah, WH ini sebelumnya berada di tahap fantasi, yaitu di saat dia SMP, sekitar usia 13 tahun, saat dia tuh mulai membuat video lucu buat hiburan. Nah, di usia ini tuh dia belum mikir mau jadi yang serius-serius, pokoknya bikin konten karena seru aja, karena senang, pengen pengen nunjukin karyanya gitu. Nah, ini tuh cocok banget sama tahap fantasi, di mana anak-anak ini milih cita-cita cuma karena kelihatannya keren atau menyenangkan aja gitu. Kemudian lalu memasuki tahap eksplorasi, yaitu di saat dia SMA. Di saat ini dia belum mikir mau jadi apa-apa yang serius juga. Eh, Kemudian ia mencoba kembali buat membuat konten dengan lebih serius dan mulai menilai apa yang dia sukai, dibutuhkan, dan juga bisa ditekuni. Kemudian sekarang WH itu udah kuliah di jurusan psikologi. Nah, di tahap ini tuh dia mulai lebih serius lagi mikir tentang masa depan. Kayak dia sadar jadi content creator itu passionnya dia emang. Tapi dia juga lihat kenyataan bahwa karir di bidang psikologi itu juga penting dan punya prospek yang bagus. Jadi akhirnya WH itu mulai mencari jalan tengah. Dia tetap bikin konten tapi disesuaikan sama ilmunya di bidang psikologi gitu. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya adalah analisis berdasarkan teorinya super. Kita masuk ke self concept dulu. Di sini WH menunjukkan self concept yang kuat secara positif sebagai pribadi yang kreatif. WH itu berkata di jurnalnya bahwa dia itu saya memiliki kreativitas, saya itu sangat banyak dan harus saya manfaatkan sebaik mungkin. Nah, pernyataan ini tuh membuat WH itu terkesan memiliki keyakinan diri dan arah tujuan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya yang menjadi potensi penting dalam pengambilan keputusan karir menurut Super. Nah, untuk tahap perkembangan karir atau lifespan-nya, saat ini WH berada di dalam rentang usia 19 sampai 22 tahun karena dia itu termasuk mahasiswa em, yang sekarang itu berada pada sub tahap exploration, berada pada sub tahap spesifikasi dan implementasi, yaitu memperjelas bahwa dirinya itu ingin menjadi konten kreator edukatif berbasis psikologi dan kini mulai membangun karir profesionalnya melalui karya-karyanya di media sosial, serta mengikuti berbagai kegiatan publik untuk memperkuat visibilitasnya. Nah, untuk peran-peran kehidupannya, Super ini menjelaskan bahwa kehidupan seseorang itu terdiri dari berbagai peran. Nah, seperti WH juga memiliki peran berbagai peran sekaligus seperti seperti pelajar, yaitu dia mahasiswa psikologi, dan seperti pekerja, yaitu dia mengambil peran konten kreator yang produktif dan memiliki audiensnya sendiri. Dan untuk kematangan karirnya sendiri, WH dapat dikatakan memiliki tingkat kematangan karir yang tinggi meskipun masih berada pada tahap awal pengembangan karirnya. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi analisis berdasarkan teori Crumbles, yang pertama itu warisan genetik dan kemampuan khusus, yang dimana WH itu menunjukkan kemampuan khusus dalam kreativitas, komunikasi, dan humor. Yang dimana dia itu udah buat video sejak SMP, dan dia mengikuti stand up komedi tingkat kota. Yang kedua, kondisi dan peristiwa lingkungan, yang dimana WH tumbuh dalam kondisi keluarga ekonomi lemah, dan ini sangat berpengaruh terhadap motivasi karirnya. Yang ketiga, pengalaman belajar, yaitu WH memiliki pengalaman belajar dalam dua bentuk. Yang pertama, formal, dia kuliah di jurusan psikologi, dan non-formal, yaitu di saat dia mengelola akun kontennya. Terus yang keempat, keterampilan menghadapi tugas, yang dimana WH menunjukkan keterampilan ini dengan sangat kuat. Dia tidak menyerah ketika awalnya gagal dan alatnya tidak memadai, dan dia bangkit kembali. Yang dimana WH menunjukkan resiliensi dan growth mindset yang sangat baik. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin sekarang kalian bisa nentuin minat kalian tuh di mana. Dan berdasarkan teori-teori yang tadi, itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.